kesempatan yang lain Bapak Ibu ditaruhlah yang agak jauh bukan satu itu nggak ada gurunya yang masuk kelas tanpa mau bawa perangkat, jadi tidak diberikan oleh kepala sekolahnya. Namun kita di sini belum bisa melaksanakan itu. Kemarin saja Bapak Ibu, ini sebenarnya pengawasan verifikasi ini dilakukan dengan pengawasan silang. Jadi kami pengawas itu di silang, misalnya pengawas laporan haji yang silang dengan sakra, nanti sakra yang ke sini seperti itu. Namun banyak memang di antara kami para pengawas itu yang belum siap binaannya diawasi dengan cara silang. Tapi kalau saya tidak apa-apa Bapak Ibu, karena apa? Sebagai bahan juga evaluasi dari mana saya memulai melakukan pendampingan. Saya pernah sekali ke sini Bapak Ibu, sebetulnya ingin kita melakukan pendampingan itu mencari waktu-waktu yang tepat, tetapi kondisi waktu itu yang tidak bisa. Saya di Kecamatan Labuan Haji ini mendampingi 29 sekolah dari TK sampai SMP. Nah, kalau saya jalan setiap hari itu tak habis 1 bulan. Tetapi kan tidak bisa setiap hari satu, ada saja kegiatan yang lain. Nah, kaitannya dengan itu Bapak Ibu Guru, sekarang ini apa yang kira-kira Bapak Ibu Guru miliki dari data yang harus ada, apa yang belum ada? Ini kalau guru ini yang dia minta. Kalau kepala sekolah, KSD, kemudian RKT, ARKAS, DKU. Nah, kalau ini kan pasti ada, karena kalau tidak ada, tidak mungkin bosnya bisa keluar. Kalau yang guru, CT sudah ada, SD, TK maupun SMP sudah ada. Dari mana dapat Bu Bapak Ibu Guru? CT itu dari mana dapat? Di mana dapat CP? Ya. Ya. Di internet. Oke. Sumber resminya dari mana Pak Ibu? Ayo. Nah ini, jadi begini Bapak Ibu, kita ini kan ada media banyak, kita bisa cari dan rata-rata kita Bapak Ibu Guru itu tidak pernah lepas dari alat media ini. Jadi CP itu sumbernya Bapak Ibu itu dari keputusan Kepala BSK, artinya Balai Kurikulum Akreditasi Nasional. Itu nomor 046 tahun 2025. Itu CP yang resmi Bapak Ibu. Itu yang menjadi panduan Bapak Ibu. Nah, itu yang menjadi seperti katanya Pak Kepala Sekolah tadi itu menjadi apa? Ya, kitab itunya, kitab panduan kita. Itu dia yang pertama. Jadi tidak boleh ada kita di antara kita Bapak Ibu Guru yang tidak paham CP. Karena itulah secara umum kalau pengetahuan umumnya itu sumbernya. Nah, kemudian Bapak Ibu dari CP itu setelah kita menganalisis, baru kita bisa menurunkannya ke tujuan pembelajaran, baru kita kepada alur, itu sistemnya. Nah, baru setelah alur, baru kita buat modul ajar atau RPP. Nah, dari rangkaian ini ada yang sudah menganalisis CP Bapak Ibu? Ada yang sudah menganalisis CP? Belum ya? Belum. Nah, kalau belum menganalisis CP, dan bagaimana Bapak Ibu membuat tujuan? Ya? CP itu kan terdiri dari kompetensi Bapak Ibu, ya. Kompetensi yang ingin dicapai, yang harus dicapai oleh peserta didik dalam satu fase. Kalau yang SD fase A sampai fase C, kalau yang SMP fase D. Nah, jadi sampai sekarang belum ketemu kitabnya ya Bapak Ibu ya? Ya, tinggal analisis saja ya. Begini saja Bapak Ibu. Sekarang kalau saya cari juga ini kan
saya cari juga secara dokumen yang sudah Bapak Ibu guru miliki, bagus juga. Nah, cuma saya mau supaya kita sama, sumber kita sama Bapak Ibu ya. Nah, saya kasih, nanti saya kirim lewat IPA, lewat kepala sekolah. Ini buku panduannya Bapak Ibu guru. Jadi di sini semua sudah ada. Misalnya pendidikan Pancasila dari fase A sampai fase F semua sudah dibuatkan di sini Bapak Ibu. Nah ini panduan mata pelajaran pendidikan Pancasila PKN ini dari fase A sampai fase F. Apa yang Bapak Ibu guru mau cari ada semuanya di sini. Mulai dari CP. Nah ini. Sehingga sekarang ini tinggal Bapak Ibu guru mau baca atau tidak saja. Pendahuluannya silakan dibaca nanti. Nah ini CP-nya Bapak Ibu. CP-nya sudah ada. Nah CP itu kita baca, kita pahami CP komponen CP itu yang pertama nasional, Ibu. Kemudian yang kedua tujuan, yang ketiga karakteristik. Baru dia kepada capaian pembelajaran. Ada 4 komponen daripada CP ini. Nah ini harus Bapak Ibu miliki. Nah, yang pertama Bapak Ibu ini CP. Nanti itu dibaca, kan sudah pelatihan. Nah ini dia komponen CP Bapak Ibu. Komponen CP terdiri dari yang pertama nasional. Ya. Jadi saya sekarang ini saya memang sudah dari rumah. Saya tidak akan periksa, saya lebih baik berikan pendampingan. Karena nanti cari waktu juga tidak ada. Nah, nanti saya jam 11 mau ke Tanjung ya Bapak. Kemudian tujuan ini nanti baca dia. Masing-masing mata pelajaran itu dia beda-beda. Ya, masing-masing mata pelajaran beda-beda. Sesuai dengan karakteristiknya. Begitu juga karakteristik mata pelajaran. Nah, kemudian apa? Kita kan kalau Pancasila itu terdiri dari berapa elemen Bapak Ibu? Siapa guru PKN? Ya, berapa elemen guru kalau Pancasila? Masih buka ya? Nah, kalau yang berisik, siapa berisik? Masing-masing mau di kelas. Iya. Berapa? 4. Yang pertama Pancasila, yang kedua undang-undang, yang ketiga Bhinneka, terus kebinekaan, kemudian yang keempat ya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai guru Bapak Ibu, apalagi guru PKN tidak boleh tidak tahu itu yang dinamakan dengan komponen materinya. Jadi kita sebut sekarang elemen materi Pancasila, dia punya sub-sub materi. Nah dari mana kita bisa lihat sub-sub materi dalam Pancasila itu ada dari CP itu. Nah kalau di buku ini sudah dianalisiskan Bapak Ibu, sudah dianalisiskan, nanti Bapak Ibu guru ya. Nanti Pancasila itu apa? Baca ya di sini Bapak Ibu guru ya. Kemudian undang-undang berapa, Bhinneka, bagaimana penjelasannya, negara kesatuan bagaimana. Nah ini dah dia CP-nya. Sudah punya yang ini. Nah, kalau yang ini sudah benar Bu. Kalau panduannya lewat buku ini berarti benar. Ini pusat ini Bu, bukan lewat apa? Bukan lewat Google, bukan lewat AI. Oh ya, ntar kita kalau begitu. Berarti ini ngambil pasirnya, ngambil CP-nya di sini Bapak Ibu ya, di buku ini ya. Kemudian materinya juga kan sudah ada di sini. Ya. Di sini juga sudah ada materi. Tadi Pak Kepala bilang belum. Nah ini pemetaan materinya sudah ada. Jadi materinya tinggal dibuka aja ini. Misalnya untuk yang fase D, kita SMP ya, fase D. Cari fase D-nya. Jadi kenapa dia penting, mengapa kita perlu, ini sudah ada penjelasannya di sini. Ini fase B. Coba kita lihat yang fase D. Ada yang sudah buat, ada yang sudah print buku ini? Ya, ini fase M. Kalau ini SMA ya.
Ini nanti caranya Bu Guru permapel ya. Ini buku ini kan permapel. Nanti pada bagian-bagiannya Bu Guru itu dia diambil pas D atau pelajaran apa. Kalau ini kan buku ini dia dari SD sampai SMA. Ya ini dia pas D, Bapak Ibu, ini yang SMP. Nah, materinya ini sudah. Nah, kan sudah ada materinya semua. Pancasila apa materi yang Bu Guru ajarkan itu sejarah kelahiran Pancasila. Kemudian ini, dan ini. Nah, ingat pasti itu dari kelas 1 sampai kelas dari kelas 7 sampai kelas 9. Nanti ini Bapak Ibu Guru yang ada di kelas 7 sampai 9 itu duduk bersama. Nah, kalau satu dulu lagi ada apa Ibu? Tidak perlu lagi buat tujuan-tujuan, sudah ada tujuannya di bawah sini, sudah dibuatkan. Kan sudah ada ya? Ya. Terus bagaimana ber-RTP-nya semua sudah ada di buku ini. Tinggal mau baca atau tidak saja. Sekarang kalau sudah punya ini, apa yang perlu dipahami dari buku ini? Mari kita diskusi. Ya? Belum dibaca, kalau belum dibaca juga susah. Ya. Tidak ada Pak Guru. Ini sudah apa namanya? Sudah resmi ya dari kementerian. Ini bukan dibuat oleh orang per orang. Jadi sudah dikurasi, disahkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nanti tidak perlu lagi buat tujuan, tetapi seperti yang saya sampaikan Bapak Ibu Guru harus bisa menganalisis CP itu. Buku ini terbit karena dari analisis CP yang diterbitkan berdasarkan keputusan Kepala BSK nomor 046 tahun 2025. Tujuannya sama. Kalau Bapak Ibu Guru sudah menganalisis CP, ya pasti bisa mengenal rencana pembelajaran mulai dari tujuan. Ini pelajaran mendalam sudah kita ketahui bersama. Sudah ada yang pelajaran mendalam ya? Sudah ya? Ya. Kan lewat ini ada lewat apa? MKKS. Ya. Ya, nanti itu yang pelatihan itu nanti dibahaskan ke teman-teman. Atau nanti kalau ada waktu nanti kita sama-sama belajar. Cuma sulit sekali ngatur waktu ini Bapak Ibu. Apalagi biasa pelajaran baru ini pensiun lagi pengawas. Tambah lagi banyak. Ini kan tadi Nah, diedit Pak, ya. Ya. Nggak perlu diedit. Tugas kita sebagai guru untuk analisis CP itu menurut yang buku atau kita analisis sendiri. CP-nya yang kita ambil terus kita analisis sendiri. Kondisi sekolah kita. Jadi begini Pak Guru, yang penting Pak Guru paham CP itu dulu. CP itu rangkaian dari kompetensi dan konten atau materi. Nah dari situ baru kita buat tujuan. Tapi ini sudah dianalisis dan sudah dibuatkan tujuannya. Jadi tidak perlu lagi sudah analisis karena sudah dibuatkan kita bukunya. Itu. Tetapi harus dipahami maksud saya. Jadi CP itu adalah merupakan rangkaian kompetensi dan materi yang harus dicapai oleh siswa pada satu fase. Ini kelas sudah ada, kelas 7, kelas 8 semua tujuannya sudah dibuatkan di sini. Nah, kemudian bentuk LTP-nya juga sama Pak Ibu, sesuai dengan yang dibuatkan oleh bentuk apa? Alurnya ini kan. Ya. Ini. Ya. Kita lihat pas ini ya.
dosa. Seakan kelihatan ya itu. Kelihatan. Ada yang kelihatan? Ada yang nggak kelihatan? Oh, ini kepala. Kali ini kan contoh ini. Contoh model ajar, ya. Ya. Ini begini ya Pak Ibu. Jadi kita sekarang ini buat rencana pembelajaran itu rencana pembelajaran mendalam, ya. Nah di sini sudah dijelaskan Bapak Ibu pada praktik pedagogisnya. Ya. Di dalam praktik pedagogis itu nanti dijelaskan di situ model apa yang Bapak Ibu guru pakai, materi apa yang Bapak Ibu guru pakai. Jadi kita tidak kayak seperti dulu Bapak Ibu. Jadi kalau dulu ada namanya pendekatan ini, pendekatan itu. Sekarang tidak, kita pakai pendekatan pembelajaran mendalam. Ya, ini sudah ada, semuanya sudah. Wajib ya Pak, semua kita menggunakan. Wajib, ya. Kalau pakai perangkat yang sebelumnya dan sekarang. Boleh juga. Tapi harus di. Ya, jadi yang pembelajaran mendalam ini Bapak Ibu, kenapa dia diharuskan sekarang? Itu yang pertama, sebenarnya kalau langkah kegiatannya tidak ada yang beda Bapak Ibu. Selama Bapak Ibu menggunakan model. Jadi model pembelajaran itu tidak ada yang berubah dari yang dulu sampai sekarang. Tergantung mana yang Bapak Ibu guru pilih. Yang membedakannya pembelajaran mendalam yang sekarang dengan yang tidak itu yang pertama adalah DPR-nya. Kalau DPR Bapak Ibu, dimensi profil lulusan, itu yang menjadi titik tekan kita semua dalam pendidikan sekarang. Karena itu yang ada pada tujuan pendidikan nasional. Nah, 8 profil lulusan itu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa bertakhlak mulia. Kemudian yang kedua, apa Bapak Ibu? Siapa yang sudah perhatian? Kewarganegaraan. Terus yang ketiga, mandiri, kreatif, bernara kritis, kolaborasi, kesehatan, komunikasi, itu yang ke-8. Pokoknya Bapak Ibu guru kita, guru tidak boleh tidak paham itu. Jadi anak itu tidak boleh lulus dari tingkatan itu kalau dia belum tuntas pada 8 dimensi profil lulusan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kenapa dia dikatakan pembelajaran mendalam? Kita harus menekankan kepada prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Itu ada prinsip pembelajaran yang sekarang kita pakai di RPP ini. Nah, mana kegiatan yang dikatakan berkesadaran, mana kegiatan yang dikatakan kebermaknaan, dan mana yang menggembirakan, tentunya nanti Bapak Ibu bisa baca, ya. Karena ini pemahamannya harus betul-betul kita pahami konsepnya. Setelah ada prinsip itu, ada pengalaman belajar yang harus kita laksanakan pada proses yang pertama pemahaman, memahami, kemudian mengaplikasikan dan merefleksi. Itu yang membedakannya. Lalu yang terakhir itu ada kerangkanya Bapak Ibu. Kerangka pembelajaran mendalam itu yang harus kita pahami. Itu terdiri dari 4 banyaknya. Sehingga di dalam pembelajaran mendalam itu kita harus kenal 8, 3, 3, 4. Kalau di pelatihan kan seperti itu diberikan supaya mudah dipahami. Yang 4 itulah yang harus kita buat di sini. Itu kerangka pembelajarannya. Yang terdiri dari 1 praktik pedagogis namanya Bapak Ibu. Di mana dalam praktik pedagogis ini harus kita tulis model di situ. Model pembelajaran yang akan Bapak Ibu guru gunakan di dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua, setelah model itu ada metode. Nah itu di praktik pedagogisnya. Kemudian yang kedua ada kemitraan pembelajaran, ada lingkungan pembelajaran, dan ada pemaparan digital. Itu yang membedakannya antara yang dulu dengan yang
sekarang. Dulu juga tetap kita gunakan seperti itu Bapak Ibu, cuma tidak diberikan penekanan. Jadi sepertinya ini tidak terlalu ada perbedaan yang signifikan antara yang dulu dengan yang sekarang. Nah itu Bapak Ibu guru, jadi semuanya sebetulnya kalau kita mau belajar, Bapak Ibu guru mau membaca pasti ada, pasti bisa. Karena semuanya sudah disiapkan. Pemerintah itu tidak mungkin mengeluarkan program ketika belum disiapkan sarananya. Cuma kita yang belum mau mencari, itu aja kurangnya. Itulah kurangnya teman-teman guru kita yang sekarang Bapak Ibu. Ya. Nah, di antara kita ini kan dari rumah tahu kita apa yang kita ajarkan ya. Sebab guru bakal sekolah tadi ngajar enggak? Ngajar di kelas? Kelas berapa? Kelas 5, kelas 4. Ya. Cuman ngaji tiap pagi. Ngaji. Yang ngajar materi tadi di SD siapa? Tidak ada. Terwati pagi-pagi. Oh kreatif. Kalau berarti tadi nggak sempat ngajar ya? Dari jam 7.00 sampai jam 9.30 itu Kreatif. pendalaman Al-Quran terus. Oh iya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi yang hasil kami yang kemarin dan memang saya lihat dari dulu sejak ini Bapak Ibu, kita dari rumah itu tidak pernah ada, jarang sekali Bapak Ibu guru kita yang belajar dulu baru mengajar di kelas. Guru-guru sekarang itu tidak ada. Tidak ada yang baca materinya dari rumah, belajar di rumah. Kalau dulu guru kita dulu kan dia hafal dulu materinya, baru dia masuk kelas. Sekarang itu tidak ada teman-teman guru ini yang baca materi apa yang mau diajarkan, lalu masuk kelas. Memang punya perangkat kayak RCP modul, memang punya dijilid bagus, tapi tidak dibaca. Apa langkah mau dikerjakan pada hari itu? Nah, ketika kita masuk, kita tanya, Bu Guru materinya apa sekarang ini? Materinya ini. Terus persiapannya ada. Nah, kita ikuti. Tetapi dia tidak mengajar seperti apa yang dia tulis. Karena apa? Karena tidak pernah belajar dari rumah, tidak pernah baca persiapannya dari rumah. Ada di antara kita yang begitu di sini? Sama. Ya. Ya itu sih Bapak Ibu ya. Jadi tanggung jawab kita itu berat sebetulnya. Nah, jadi tidak heran ketika sekarang ini banyak murid, siswa yang ngelihat seperti ini, seperti itu, yang viral seperti ini, seperti itu. Ya itulah hasil kita. Jadi anak itu tidak boleh bersalahkan Bapak Ibu. Itulah hasil kita. Kita di sini punya rapor pendidikan kan? Punya. SMP punya. SD juga punya. Pernah dibaca rekomendasi prioritas? Tidak pernah kan? Ya. Jadi rapor pendidikan yang sekarang itu tidak hanya kepada sekolah yang bisa buka, semua Bapak Ibu guru. Justru itu yang harus dibuka dulu Bapak Ibu guru, baru Bapak Ibu guru mengajar. Apa yang diminta di situ? Karena dalam rapor pendidikan itu, taruhlah misalnya besok keluar hasil yang kemarin, ya. Jadi itu hasil Bapak Ibu guru dari kelas 1 sampai kakek yang dinilai yang kelas 5. Iya. Itu sudah merupakan penilaian dari kelas 1 sampai kelas 5. Nah, tetapi Bapak Ibu, setelah kita melihat hasilnya itu banyak sebagian besar ya anak-anak kita yang di bawah rata-rata. Nah, lalu apa katanya di program prioritas itu bukan anak-anak kita yang menyatakan tidak bisa menjawab, tapi gurunya. Jadi nanti dibaca di rekomendasi prioritas itu apa katanya? Diminta di situ kepala sekolah, guru untuk belajar tentang apa yang dia kurang itu. Jadi tidak ada siswa disuruh belajar, gurunya saja disuruh belajar.
Nah, mungkin itu yang belum kita cermati Bapak Ibu guru, sehingga belum ada perubahan yang signifikan. Nah, baik di negeri, di swasta sama saja Bapak Ibu. Kemarin kita di Kabupaten Lombok Timur ada yang tidak bisa ini ada empat sekolah yang ditutup, Bapak Ibu. Tapi semuanya swasta. Nah, alhamdulillah kita tidak masuk di situ. Saya ada 2 sekolah binaan saya yang harus ditutup, yaitu SDI Aligo sama SDNW Warlego. Itu karena perkembangan siswanya tidak menunjukkan perkembangan 3 tahun terakhir. Nah, setelah kita komunikasi dengan pimpinan yayasannya, dengan pondoknya di situ, dia ada komitmen. Jadi kita buatkan komitmen bahwa akan lebih meningkatkan lagi. Jadi bisa kita perjuangkan tidak ditutup, padahal dia punya siswa 30. Jadi kalau kurang 50 itu sudah harus ditutup. Sekarang ya. Nah, kita kemarin ini dari hasil itu ada 4 sekolah yang sudah ditutup. Itu di Kecamatan Sakra sama di Trenggalek. Saya dapat hanya 2. Dan kebetulan itu ada di wilayah binaan saya. Tetapi pengurus yayasannya, pondoknya siap, punya komitmen, kita buatkan dari acara itu yang kita laporkan. Akhirnya tidak jadi ditutup. Itu SDI Aligo sama SDNW Warlego. Ada 2 kelas yang kosong di SDNW Warlego, dan di Aligo itu dia kurang, ada 30-an. Cuma ada komitmen, dan kalau kita tutup itu anak-anaknya jauh sekolahnya, itu jadi pertimbangan. Nah, itu sekarang Bapak Ibu, jadi harus kita sama-sama berbuat nih kalau kita mau tetap eksis ya. Nah, kan kita tahu bahwa masyarakat kita juga masih punya wawasan yang kurang. Jadi mari kita sama-sama berusaha, mudah-mudahan ini terutama SDI mudah-mudahan bisa menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Nah, kemudian yang kedua Pak Ibu, kaitannya dengan perangkat ini itu aja hukumnya, apalagi yang sertifikasi. Satu hal yang ingin Bapak Ibu, yang sertifikasi yang tidak boleh tidak ada itu jurnal harian Bapak Ibu. Ya, jurnal harian itu yang tidak boleh tidak ada. Karena absen harian itu nanti akan disinkronkan ya. Kalau ada uji petik terkait dengan penerimaan sertifikasi. Kalau di absen ada masuk tanda tangan, tetapi Bapak Ibu guru tidak ada jadwalnya, tidak dianggap itu. Kemarin di tahun kemarin itu ada di SD 3 Tanjung ini, itu yang mengembalikan sertifikasi Bapak Ibu. Karena kami seperti itu. Nah, jadi beberapa tahun ini banyak yang kena. Kemarin di SD Banjar SD 1 Banjarsari juga mengembalikan gurunya sertifikasi. Hanya karena itu, jadi tidak percaya kalau ini daftar harian itu dia tidak percaya kalau BPKB. Karena itu Bapak Ibu Bapak Kepala Sekolah ini, walaupun kita swasta, yang penting kita waspada dan antisipasi saja Bapak Ibu, karena kita menerima uang negara. Tetapi kalau yang sertifikasi ya harus lengkap, apalagi kalau yang sudah menerima tunjangan. Kalau kita di swasta, di negeri dan swasta, yang menjadi titik tekan kami untuk melakukan sertifikasi ini karena sesuai dengan penilaian kinerja. Kalau Bapak Ibu kan belum melakukan penilaian kinerja ya, belum. Nah, nanti mungkin setelah ini kebijakan guru swasta itu kan nanti akan ada yang boleh masuk. Nanti rencananya guru swasta yang kemarin
3 ketok akan dikembalikan besarannya. Nah ini sih Bapak Ibu, jadi kalau yang sudah punya, yang sudah mendapatkan sertifikasi, mau tidak mau harus ya Bapak Ibu. Itu sih mungkin yang perlu Bapak Ibu. Nah kaitannya dengan itu mungkin kita diskusi saja apa yang belum kita miliki terkait dengan perangkat ini. Nah itu nanti yang kita diskusikan. Tetapi kalau Bapak Ibu guru sudah punya buku ini, maka kaitannya dengan proses administrasi itu sudah lengkap di sini Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu mau buat sudah ada di sini. Tadi Pak Kepala, maka kita tidak punya kitab, ini dah kitabnya, itu sudah dibuatkan. Dan ini berlaku nasional. Jadi dimanapun dia sama materi yang Bapak Ibu ajarkan. Yang beda itu cara Bapak Ibu guru mengajar, itu saja yang beda. Jadi kalau ininya materinya semua sama. Nah ini pasti D. Kalau Pancasilanya ini kelas 7. Materinya, tujuan pelajarannya sudah ada. Tujuan yang diajarkan di kelas 7 cuma ini, memahami sejarah kelahiran Pancasila, menerapkan norma dan aturan, mengidentifikasi keberagaman suku bangsa, agama dan kepercayaan, menerima keberagaman dalam kehidupan, memahami proklamasi kemerdekaan. Kan Ibu Bapak Ibu guru sudah tahu ini tujuannya ya. Nah sekarang tinggal cari buku paket sumber belajar yang sesuai dengan ini. Hanya itu tugasnya Bapak Ibu guru. Kalau belum punya buku cari seperti itu. Jadi acuan ini bukan paket. Iya, Bu, jadi buku paket itu sebagai sumber saja Bapak Ibu ya, sumber materi. Acuan kita ini jangan mengajarkan buku paket. Nanti misalnya masuk buku paket buka halaman ini, seperti itu. Yang biasa terjadi sekarang seperti itu. Nah, kita buat dulu tujuannya seperti ini. Pertama ini, nah, memahami sejarah kelahiran Pancasila. Lalu apa saja materi yang harus kita ajarkan pada posisi tujuan ini, kan tadi sudah diberikan materinya ada di atas. Berarti Pak, misalnya kalau kita ada punya perangkat, berarti kita cek tujuannya kalau sama dengan ini dengan kita berarti benar. Kalau Iya. beda berarti kita buat yang Iya, itu udah Bu Guru. Nah, tahu cara buat tujuan Bapak Ibu? Tujuan itu juga tidak harus seperti ini. Yang penting Bapak Ibu guru pahami konsepnya. Tahu cara buat tujuan? Sudah dibaca? mudah Ya, kan sudah ya. Yang pertama, tak mau ribet, Bapak Ibu turunkan saja dari CP itu. Itu sudah ada. Karena CP itu merupakan paragraf rangkaian kalimat yang merupakan tujuan. Kalau nggak mau mikir, nggak mau ribet, turunkan saja dari situ. Tinggal nanti Bapak Ibu guru kembangkan. Lalu yang kedua, caranya dengan menganalisis. Kalau yang ini hasil analisis ini Bapak Ibu. Tujuan yang model seperti ini hasil analisis. Jadi dianalisis dulu CP itu. Kalau membuat tujuan langsung itu dia luas sekali. Kemudian yang ketiga ada caranya itu dengan buat tujuan lintas elemen mata pelajaran. Nah yang model-model begini ini kita tak boleh tak paham Bapak Ibu guru. Karena itu sekarang ini kita kembali harus banyak membaca dulu. Karena mungkin kemarin di bangku kuliah nggak pernah diajarkan begini. Ya. Sama Bapak Ibu guru. Tamatan saya kan termasuk instruktur di perajabatan di Hamzah Madi. Saya menemani dosen. Saya termasuk instruktur. Jadi teman-teman mahasiswa yang tamat dari S1 PGSD yang belum masuk Dapodik itu kan masuk ya di BPG Mandiri. Nah, di situ saya masuk sebagai instrukturnya. Jadi sebetulnya tidak cukup Bapak Ibu. Saya memang berpikir
kalau begini model PPG teman-teman ini dia kan 1 tahun di situ 2 semester, tapi tidak maksimal. Karena saya sendiri sebagai pengajarnya, jadi tahu mana yang harus ditekankan, dikuatkan di situ. Tapi dasar teman-teman yang tamatan S1 dari situ sangat mudah. Jadi ke depan itu mungkin berlaku setelah habis PPG, ya. Masih ada yang belum PPG di kita? Tinggal berapa? Lagi proses. Tapi sudah belum. Lagi proses. Ya, kalau yang lagi proses berarti kan sudah. Yang belum terpanggil lagi 2. Bu Guru masuk tahun berapa? Di dapur itu tahun berapa? 2025. SD, SMP. 2024 belum tahun ya? Belum. Kemarin udah ikut ini administrasi? Belum. Untuk yang rapat belum ya? Nanti sampai 2026 akan dihabiskan WPMP masuk Dapodik. Jadi teman-teman yang sudah masuk Dapodik itu di tahun 2026 sudah searah akan habis PPG-nya. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu Guru nanti tidak ada lagi calon guru atau guru yang boleh masuk di lingkungan pendidikan tanpa membawa sertifikat guru. Itu untuk yang tahun berikutnya 2026. Karena itu nanti sekolah yang mahal itu sama sekolah guru dan sekolah dokter. Itu yang mahal. Nanti guru itu setiap lembaga pendidikan universitas itu dia hanya boleh menerima, dia hanya diberikan kuota guru itu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita di NDP butuh 1000 guru untuk tahun berikutnya, itu yang akan dibagi. Jadi tidak boleh lebih dari situ. Sehingga kalau tamat teman-teman guru ini langsung dia mengajar. Tapi syaratnya sama seperti dokter, dia harus ada profesi dulu 1 tahun. Jadi 5 tahun kuliahnya kalau lancar. Ya. Itu nanti ke depan Pak Ibu Guru karena melihat apa situasi dan kondisi saat ini. Berarti kalau kita di swasta ini yang SD berapa yang sudah sertifikasi? Semua sudah sertifikasi. Secara yang sudah menerima Yang sudah menerima sertifikat berapa? baru 1. Sudah dapat tunjangan? Sudah. Terus berapa orang guru di 6 ya? 7. Pokoknya kalau SD walaupun kecil tidak ada muridnya, kalau dia buka kelas dia pasti dapat. Kalau SD. Nah, yang tidak dapat itu yang tidak pegang kelas. Jadi di SD di negeri di swasta masih banyak. Kemarin begitu keluar untuk pensiun kita tarik. Itu saja caranya sekarang. Dalam sekolah itu ada 2-3 yang sudah sertifikasi, yang belum dapat tunjangan. Sudah pegang sertifikat tapi belum dapat tunjangan. Nah itu yang kita tarik. Sebenarnya kalau ada yang pensiun tarik langsung, ada yang pensiun tarik langsung. Tetapi sebelum itu diatur kalau di SD misalnya ada 3 yang hanya boleh masuk ke satu ini misalnya 3 orang yang sudah sertifikasi cuma kelas hanya 1. Nah berarti ini yang 3 ini dia diskusi siapa yang punya nama, tetapi mereka tetap mengajar semua. Pak bisa dia pegang mulut, pegang apa saja, tapi diatur sama kepala sekolahnya siapa yang punya nama. Tidak boleh itu yang lengkap, itu yang dapat sertifikasi. Nah sertifikasinya itu dibagi dia bertiga. Modelnya kalau kita atur di sekolah negeri. Nah pengaturannya itu tidak harus sama Pak Ibu. Yang punya nama tentu lebih besar modelnya. Jadi semua banyak.
Apalagi SMP kemarin SMP 3 dia minta Mas minta pekerjaan itu yang ada. Tidak ada, mau kita pindah kemana? Tidak ada. Semua sama kondisinya, lebih. Tetapi yang penting Bapak Ibu dulu sudah pegang sertifikat itu. Nanti ke depan pemerintah sedang mencari cara bagaimana mengaturnya. Nah, kalau di SMP kan sudah diberikan ruang sedikit, ada guru wali, ada ini, ada itu yang bisa. Itu sih Bapak Ibu guru ya. Jadi kalau ada yang belum, silakan dicek informasinya. Jangan lewat. Sebenarnya kalau masih lama Bu Guru, saya sih kan kemarin sudah ada pengumuman ya. Tapi kalau sudah masuk dapodik ya tidak bisa. Kan ada BPG yang beasiswa itu. Ya, itu kan 17.500.000 kita dikasih. Nah, tetapi itu kan memang syaratnya agak ketat Bapak Ibu. Jadi di awal masuknya itu ujiannya itu sama kayak orang masuk P3K, SPNS. Tetapi kalau lulus sudah dipastikan itu dapat. Nah, cuma kita di NTB itu belum ada kotanya. Dia biasanya kotanya keluar. Ada yang Bali, ada yang Kalimantan, ada yang NTT. Tapi banyak teman-teman ambil saja. Nanti dia pikir yang penting dapat dulu. Nah itu sih Bapak Ibu guru kaitannya dengan ini. Nah nanti saya mau cek aja dulu yang model perangkat yang Bapak Ibu guru buat. Sebentar saya pakai sampel. Nah pokoknya kalau sudah punya buku ini aman sudah Bapak Ibu guru. Kalau sudah punya ini aman sudah. Ada yang mengarahkan Bapak Ibu guru. Ya. Sudah punya ini Bapak? Belum? Ya, nanti saya perhatikan ya. Ini semua mata pelajaran ada. Dari SD sampai SMA dalam satu buku itu. Nanti tinggal guru ngambilnya kalau SMP ya ambil saja ya fase D. Kalau yang SD ambil fase A sampai fase C. Jadi semua yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan administrasi ada semuanya di buku ini. Mau contoh BP juga sudah ada. Jadi tidak perlu cari kemana-mana. Ini kalau kita di sini mungkin tidak separah yang SD, yang PNS, yang P3K. Kalau guru-guru yang PNS, P3K, dia takut sekali Bapak Ibu akhirnya dia banyak beli buku, dia banyak beli modul. Kan banyak orang jual modul sekarang. Nah itu yang dibeli. Padahal dia tidak sesuai. Akhirnya dia mengajar kemana-mana tidak sesuai dengan CV. Pokoknya kuncinya satu Bapak Ibu guru mengajar itu sesuaikan dengan CV. Itu se-Indonesia sama soalnya. Nanti apalagi kita kalau yang SMA kan sudah TKA ya. Nah tinggal nanti SMP-nya kayaknya di Januari. Ya, di Januari TKA-nya. Yang itu kan baru hanya 2. Kisi-kisinya sudah ada. Nah kalau Pak Ibu guru tidak panduannya mengajar berdasarkan ini, ya tentunya nanti kan Bapak Ibu anak-anak kita tidak bisa jawab. Karena yang buat itu dia berpandang ke sini yang bawa soal itu. Ya, itu bahasa sama matematika. Ingat Bu, nanti materinya diambil dari ini, dari CP itu. Walaupun di situ dia pakai sama soalnya kayak seperti ANPK. Banyak literasinya. Makanya sekarang anak-anak kita berikan saja bagaimana kalau soal itu berikan soal-soal yang berbentuk bacaan biar terbiasa. Ya daripada Pak Ustaz. Ya. Nah sekarang Bu, yang siap siapa yang siap? Yang punya dokumen. Semua sudah ada.
Ya, siapa saya lihat ADP-nya Bu Guru? ADP-nya. Ya, siapa-siapa yang punya 2 ADP, yang sudah menyusun ADP. Coba lihat modelnya. Kalau kepala sekolah kan KSP, sudah buat KSP Pak Kepala? Sudah. Nah, nanti Pak Kepala mau buat KSP pakai ini ya Pak Kepala. Jadi baca dulu nih ya. Baca dulu yang ini. Pak Kepala, baca dulu yang ini. Antuan KSP 2025. Beda dia Pak sama yang dulu. Beda. Baca dulu yang ini, baru susun ya. Nah, ini menyusun KSP yang sekarang tidak boleh lepas dari rapor pendidikan. Analisis dulu rapor pendidikannya. Nah, KSP yang sekarang itu terdiri dari ini dia Pak Guru. Yang pertama karakteristik satuan pendidikan. Nih, karakteristik satuan pendidikan, kemudian visi misi, pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, lalu yang kelima evaluasi pengembangan diri. Nah itu dah dia. Hanya itu isinya. Coba lihatin Bapak sama Pak. Ya. Ada sudah jadi, Ustaz. Kalau kita masih banyak, karena ada kegiatan-kegiatan lain KSD itu ada ininya, ada apa itu? Yang tadi geraninya itu harus masuk di sini Pak Guru. Tidak boleh tidak masuk. Bukan, itu masuk di dalam mitra karena Pak Guru masukkan. Nanti di sini baca dulu makanya masukkan ya. Yang namanya ekstra itu di luar proses pelajaran. Kurikulum pondok. Ya, dia nanti kurikulumnya itu nanti di apa? Di ini. Sama SMP juga. Ya, SMP juga seperti itu. Nah, kalau yang pondok kayak kita ini yang pondok standar itu sama. Saya hanya ngeceknya di sini aja Bapak Ibu. Sesuai tidak ya, juga ini aja yang saya cek. Nah, kalau yang terkait dengan perencanaan pelajaran kan di pengorganisasinya kan di situ dia masuk, yang lain-lain. Kita kan ada pelajaran, pada pelajaran yang lain, dia masuk di situ. Ada apa pada pelajaran yang lain kalau SMP selain yang ini? Birokrasinya. Yang lain? Kayaknya. Kalau itu kan sudah umum. Ya, jadi sudah biasa masuk di dalam ini maksud saya. Tidak ada yang lain-lainnya. Nah, kalau itu kan kebiasaan nanti di bab ini ya. Masuk ya. Mau kita masukkan itu juga. Iya. Pokoknya semua kegiatan jadi program sekolah itu harus masuk ya di KSP. Ya, kalau tidak ada itu kan tidak bisa. Nah, tuh. Nanti baca dulu ini ya, apa? Baca ini. Sudah mau akhir tahun belum pernah dibaca. Tidak punya. Ada cuma yang dulu itu aja. Pak. Masa tidak Pak Guru di grup itu? Grup saya, Biran. Ini dari, begitu keluar ini saya sudah share di grup. Ya. Dulu ini belum apa sudah di share ya. Ayo sampai saya lihat dulu mana model ininya. Nanti mana yang kurang nah kita sama-sama ya. Ini kan versinya kita sebelum kita mengenal buku ya, sebelum kita mengenal kitabnya. Nih, semua kita pakai format yang ini. Nah, Ada yang ini dia kasih. ada yang mana? Kalau ini kemarin dari pas TPMDMT. Iya. Banyak kan teman-teman pakai kontak ini yang tidak bisa.
gini Bu. Bukan cek dong, Pak. Ya, nah, ya. Jadi begini Bapak Ibu, ketika kita menyebut alur tujuan pembelajaran atau ADP itu konsepnya Bapak Ibu berpaham itu apa? ADP itu mengetahui yang berbeda kompetensi sama Kompetensi sama konten. konten. Nah, oke. Sekarang kalau saya tanya Bu Guru, ADP itu apa? Itu panjangannya. Konsepnya apa? ADP itu apa? Ya? Langkah menentukan tujuan. Ada lagi yang lain? Kan di ADP itu sudah ada tujuannya. Iya. Ya. Terus apa itu ADP? Ya, nah itu maksud saya. Jadi konsepnya juga harus dipahami. Kalau sudah paham konsepnya, buat yang begini ini mudah. Sekarang kan banyak bantuan di ini. Ada AI, macam-macam jenis. Yang penting itu pahami konsepnya. Jadi sedikit konsepnya di ADP itu Bapak Ibu itu adalah urutan tujuan sebetulnya. Karena tujuannya sudah kita buat waktu kita menganalisis CP. Nah, kita buat ADP, kita urutkan tujuan. Mana yang paling dulu kita ajarkan, mana yang nomor 2, 3 sampai yang terakhir itu namanya ADP, alur tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana caranya kita mengurutkan? Ada 3 banyak caranya Bapak Ibu. Yang pertama, urutkan tujuan itu berdasarkan sulit, sedang atau mudah. Yang mulai dari yang mudah dulu, yang sedang baru yang sulit. Kemudian yang kedua, urutkan tujuan itu mulai dari yang abstrak atau yang konkret menuju yang ke abstrak. Itu cara mengurutkannya. Sehingga ADP itu apa? Itu ADP itu adalah urutan tujuan pembelajaran yang akan kita ajarkan. Nah, kalau sudah begini Bapak Ibu, kalau sudah sampai kepada alokasi waktu, ini bisa dijadikan sebagai program semester. Karena sudah ada alokasi waktunya. Karena kita di yang model sekarang ini kurikulum nasional, kurikulum merdeka, pelajaran mendalam, kan kita tidak lagi membuat program semester, program tahunan. Cukup dengan menganalisis CP, lalu mengurutkan tujuan, buatkan di alokasi waktunya. Sudah tahu cara membuat alokasi waktu? Sudah? Adik, terus diapakan Bu Guru? Nah, analisis waktunya dulu. Ya, jadi nanti mata pelajaran Pancasila berapa waktu yang dibutuhkan dalam satu semester, berapa yang diberikan, kan sudah ada ketentuannya. Ya. Kalau di SMP kelas PASD berapa ya? Kalau Pancasila, pendidikan Pancasila berapa jam? 1 tahun berapa jam? Berapa? Berapa? 72. Di mana dilihat Bu Guru? Di mana dilihat? Ayo. Oh, ini kita masih belum belajar kalau ini Bapak Ibu Guru ya. Ya, di struktur kurikulum di situ sudah dijelaskan di situ pendidikan Pancasila ada 100 sekian, ada 72, ada 99 itu. Jadi dalam 1 tahun sudah dikasih kita waktu yang harus kita gunakan. Nah, yang 1 tahun itu kita buat ya jadi 2 semester, lalu itu kita jabarkan berapa banyak tujuan yang kita punya dalam 1 semester. Ini caranya. Berarti tak bisa kita bilang, anak-anak ini belum mampu dia misalnya menyelesaikan ini terus tidak kita tuntas sampai 7 misalnya 70 ternyata kita bisa tuntas. Gimana itu? Ya, nah, Harus kita tuntaskan. bukan Bu Guru. Jadi harus dipahami ya, Bu Bapak Ibu Guru semua. Kenapa kita kayak seperti sekarang ini pakai fase ya? Nah, jadi fase itu kan dari kelas 1 sampai kelas 3. Dia harus tuntas materi itu dari kelas 1 sampai kelas 3. Tidak harus di kelas 1 saja. Misalnya ini, kalau ini pakai bab ini berarti lama punya Pak Ibu. Dia patokannya pakai buku. Kalau sekarang kita tidak mengenal bab, tidak mengenal unit, ya, kita hanya mengenal tujuan pelajaran dan elemen.
Misalnya ini tujuan 1, mendeskripsikan sel sebagai unit terkecil penyusunan makhluk hidup. Nah, harusnya kalau di ADP itu buatkan dia mau diajarkan di semester berapa, kelas berapa, bicaranya. Nah, nanti Bapak Ibu guru, karena kita sekarang ini pakai fase, jadi ketuntasan anak itu bisa dilihat pada akhir fase. Nah, misalnya seperti ini, yang tadi ya, misalnya ini Pancasila, biar dipahami. Nah, ini kan fase D. Jadi tujuan pembelajaran untuk Pancasila ini Bapak Ibu guru, ini kelas 7. Kalian sudah dibagi, ya. Nah, dari yang ini sudah dibagikan ya. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 sudah dibagikan kita. Nah, jadi menentukan tuntas atau tidaknya, kalau sudah ini saya memahami sejarah kelahiran Pancasila, dia harus tuntas di kelas 7. Karena ini materi ini banyak ya Bapak Ibu guru, mulai dari kelahiran Pancasila, memahami kedudukan Pancasila sebagai dasar, dia satu materi ini. Nah, ini CP-nya murid memahami sejarah kelahiran Pancasila. Ini materinya, sejarah kelahiran Pancasila yang terdiri dari ini kelahirannya, kemudian ini kedudukannya dan seterusnya. Nah, murid memahami sejarah kelahiran Pancasila, kemudian memahami kedudukan Pancasila, kemudian ideologi negara. Yang ini harus tuntas dari kelas 1 sampai kelas 3. Tinggal dibagi-bagi saja, mana yang diberikan di kelas 1, mana yang diberikan di kelas 2, mana yang diberikan di kelas 3. Kalau buku ini sudah dibagi, ini yang di kelas 1, ini yang di kelas 7, ini yang kelas 8, ini di kelas 9. Itu Bapak Ibu guru ya. Jadi kalau CP itu dia diketahui tuntas atau tidak tuntas setelah habis satu fase. Tetapi kalau tujuan ini sesuai dengan kelasnya. Nah, nanti kalau mau buat ADP seperti ini Bapak Ibu. Ini dah ADP-nya, model ADP kita yang terbaru. Jadi kita tidak mengenal ada bab, ada ini, tidak ada. Ini saja. Ada elemen, ada CP, ada tujuan, kemudian ini alur urutan, ingat ya. Alur itu adalah urutan tujuan. Nah, sudah diurutkan Bapak Ibu ini. Nah, nanti kalau mau nama di sini alokasi waktu, jadi program sudah ya. Jadi tidak perlu lagi buat program semester. Di sini tulis alokasi waktunya, tanggal berapa, hari apa diajarkan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, kalau panduan Bapak Ibu buku ini sudah jelas, jadi tidak perlu kemana-mana lagi. Ngajarnya juga sudah jelas. Sehingga Bapak Ibu guru tugasnya apa? Cari sumber belajarnya. Itu saja. Sumber belajarnya bisa dari buku paket, bisa dari macam-macam, banyak ya. Apalagi ini sekarang ada. Tinggal dibuka saja ya. Sudah dicoba ini? Ya. Sumber belajar yang paling akurat ada di ruang murid Bapak Ibu ya. Jadi kalau Tekbodi masih belum diakurasi, dan itu pun hanya ada matematika saja. Kalau yang ini. Nah, jadi mencari sumber belajar kalau melalui ini boleh dengan menggunakan Google, kan ada di setting lewat Google boleh. Tetapi yang paling akurat itu pakai ruang murid di rumah pendidikan. Jadi semua jenjang ada, SD, SMP, kemudian SMA, semua ada di sini. Nanti dicoba digunakan. Itu Bapak Ibu guru ya. Jadi ini sudah ada, tapi ini masih menggunakan pola lama. Nah, nanti mau yang baru, yang paling mudah ikuti buku ini. Sudah jelas di situ. Tinggal Bapak Ibu pahami saja.
Nah, yang paling dulu harus dipahami adalah CP. Sudah dibuatkan alur tujuannya. Jadi alur tujuan pembelajaran itu urutan, urutan tujuan yang akan kita ajarkan. Mana yang pertama, mana yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Paham sudah ADP, Bapak Guru? Ya. Nah sekarang bagaimana caranya Bapak Ibu Guru buat ini daftar nilai? Oke, saya mulai daftar nilainya dulu. Coba lihat daftar nilainya. Karena kemarin saya masuk di SMP NW Kordeku sama kondisinya. Jadi belum ada yang buat. Ayo, ada. Saya ada ini, tapi jujur saya punya asisten belajar, bukan saya ngajar. Iya. Jadi kalau saya format lama. Nah, makanya dia dulu format lama itu kan tidak banyak berbeda ya Pak Ibu. Yang penting, nah ini kan satu pertemuan tanggal daftar bukan di daftar hadir mana? Daftar nilai. Ya, oke. Sudah, mana ya? Nah, kalau masih ada kata formatif, berarti itu masih pemahaman kita tentang yang lama. Ya. Nah, sekarang yang boleh menjadi nilai di rapor yang menjadi acuan kita adalah sumatif. Ya. Asesmen itu ada dua, Pak. Itu ada tiga ya. Asesmen